Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Teens, senang rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam acara Teens for Christ pada hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama menyimak renungan firman Tuhan yang ditulis oleh Ibu Elidia, Praptanti, SIC Teol, dan MA dengan judul Jangan Menghakimi. Ayat Alkitabnya diambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah teman-teman, saya Fernando Asilensi Jabat. Saya akan menuntun kita semua dalam perenungan kita pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dalam membaca, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Teman-teman, tema kita yaitu jangan menghakimi. Pada tahun 1972 terdapat skandal Watergate yang mengguncang dunia politik Amerika Serikat. Sejumlah pria dari komite pemilihan ulang Presiden Richard Nixon ketahuan merantas kantor lawan, yaitu Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate. Namun teman-teman, Nixon justru menyerang dan menuduh media dan lawan-lawan politiknya. Dia menyebutkan bahwa mereka mempolitisasi kasus tersebut untuk menghancurkan reputasinya. Dan pada akhirnya teman-teman, ternyata kebenaran terungkap. Nixon terbukti mengetahui dan berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya. Inilah singkat cerita dari kasus atau skandal Watergate pada tahun 1972. Nah teman-teman, kalau kita lihat teks bacaan kita hari ini, Roma 2 saat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 berbicara tentang penghakiman Allah yang adil terhadap umat manusia. Di sini Paulus menunjukkan bahwa semua manusia adalah berdosa, baik bangsa Yahudi maupun bangsa yang bukan Yahudi. Dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kepada orang Yahudi, mereka merasa lebih saleh karena memiliki hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa memiliki hukum Taurat belum tentu tidak membebaskan diri dari dosa, karena mereka juga melanggarnya. Nah, Paulus juga mengingatkan bahwa kemurahan pengampunan Allah dimaksudkan untuk membawa orang kepada pertobatan, bukan untuk membuat mereka merasa lebih benar dari orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Nah Sobat Teens, dalam iklim persaingan di mana orang ingin dianggap lebih baik daripada yang lain, mungkin kita tergoda untuk menghakimi orang lain. Sikap menghakimi teman-teman
menghakimi orang lain bisa dilakukan untuk menunjukkan kehebatan diri kita, menutupi kelemahan atau kesalahan pribadi kita. Ya. Ketika seseorang menghakimi orang lain, tetapi melakukan dosa yang sama, ia sebenarnya mengundang penghakiman Allah atas dirinya sendiri. Oleh karena itu teman-teman, letakkanlah fokus kita terlebih dahulu pada pertobatan pribadi, bukan mengukur kesalahan orang lain. Ya. Dengan demikian, dengan menyadari bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia dari Allah, maka kita akan mampu bersikap rendah hati dan tidak menghakimi sesama kita. Demikian teman-teman, renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami, anak-anak-Mu, tidak lagi melakukan penghakiman terhadap sesama kami. Tetap kami belajar Tuhan, untuk fokus kepada pertobatan dari pribadi terlebih dahulu. Dengan demikian, kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, serta Tuhanlah yang membantu kami dalam melakukannya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Sobat Teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kita yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.